Oke, anak sekalian, sampai jumpa, bertemu kembali dengan Pak Vincent. Sekarang kamu sudah kelas 5, lebih semangat belajar, tetap jaga kesehatannya, walaupun putus dan sebagainya mengganggu kita dalam segala aktivitas, tapi kita percaya yakin bahwa semuanya akan berlalu. Kita bersyukur kepada Tuhan, sampai hari ini kita masih hidup di kesehatan jiwa dan raga. Nah, anak sekalian, dalam proses pembelajaran agama di tahun ajaran baru ini, semua tugas, video pembelajaran, materi semuanya pakai masuk di classroom. Jadi kita segala aktivitasnya di classroom, sehingga semuanya terrapi, tersimpan situ dengan nilai dan semuanya. Nah, anak sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini adalah perempuan dan laki-laki diciptakan secitra Allah. Secitra Allah itu apa? Artinya sesuai dengan gambaran Allah. Jadi laki-laki dan perempuan itu sederajat. Dikatakan sederajat karena diciptakan menurut gambaran rupa Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, anak sekalian, sebelum pelajaran mari kita berdoa dulu. Ambil sikap doa yang baik, Pak pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami perempuan dan laki-laki yang memiliki ciri berbeda satu sama lain. Hari ini kami akan belajar tentang jati diri kami sebagai perempuan dan laki-laki dalam terang iman. Bantulah kami supaya dapat menemukan diri dan berkembang bersama sesuai dengan rencana-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak sekalian sudah berdoa bersama Pak Vincent. Sekarang kita lanjut pembelajaran kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah diharapkan sesudah pelajaran selesai, anak-anakku dapat menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara kudrati untuk saling melengkapi. Jadi bisa menjelaskan perbedaan ya, cara-cara kudrati. Kemudian yang kedua, diharapkan dapat menyebutkan sikap sebagai perempuan atau laki-laki yang harus dikembangkan sebagai citra Allah. Sikap-sikap sebagai laki-laki yang harus dikembangkan sebagai citra Allah seperti apa? Yang ketiga adalah dapat menjelaskan Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk. Mengapa Tuhan menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala atau bisa menjelaskan. Kemudian yang keempat adalah dapat menjelaskan alasan kita perlu saling menghargai, kita perlu saling menghargai. Itulah apa tujuan pembelajaran kita hari ini yang diharapkan anak-anak sekalian dapat menjelaskan dalam kehidupan sekalian. Yang pertama, mari kita lihat pertumbuhan fisik laki-laki dan perempuan. Anak sekalian, ini gambaran bagaimana pertumbuhan fisik antara laki-laki dan perempuan. Secara fisik, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perbedaannya seperti apa perbedaan fisiknya? Kalau laki-laki, biasanya tuh badannya tuh kekar, lebar badan ya. Kalau perempuan, badan itu tidak kekar, laki-laki kekar. Kemudian kedua, dari kulit, laki-laki kulitnya kasih kasar, perempuan kulitnya lebih halus. Kemudian yang berikut dari fisik, laki-laki biasanya rambut pendek, kalau perempuan rambutnya apa Pak? Panjang. Jadi kita laki-laki harus mengikuti perbedaan fisik kita, jangan kita menyamai seperti perempuan. Lihatlah ciri-ciri fisik laki-laki seperti apa. Seperti ciri fisik laki yang perlu kita contoh itu seperti ayah kita. Kalau ciri fisik perempuan yang perlu kita contoh itu seperti mama kita. Laki-laki tidak boleh rambutnya panjang. Kemudian yang kedua, perempuan biasanya pakai anting. Kita laki-laki tidak boleh pakai anting. Itu kita disebut apa? Meme. Tidak bagus kalau bilang pakai untuk gaya-gaya itu tidak boleh. Itu kita menyalahi kita sebagai laki-laki. Itu adalah pertumbuhan fisik ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, kita lihat dari apakah perbedaan laki-laki dan perempuan? Lihat dari permainan di sini. Anak laki-laki, gambar pertama itu anak laki-laki sedang bermain apa? Bola. Itu permainan laki-laki. Jadi sini permainan juga ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Kalau anak laki main bola, kalau anak perempuan senangnya bermain apa? Lompat tali. Anak laki-laki dan anak perempuan menyukai permainan yang berbeda. Anak laki-laki suka sepak bola, bermain layang-layang, bermain kelereng. Kalau anak perempuan lebih suka memasak, bermain lompat tali, bermain boneka. Ini gambar sebelahnya adalah gambar anak laki-laki. Anak laki-laki ini bentuknya dia ada rambutnya pendek. Jadi kalau ke sekolah selalu memakai celana, kalau perempuan ke sekolah memakai apa? Rok. Itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Anak-anak dari permainan saja sudah berbeda. Kemudian mari kita lihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara jasmani atau fisik. Seperti apa sih perbedaan fisik laki-laki dan perempuan? Yang pertama kita lihat laki-laki. Kalau laki-laki dari fisik biasanya kita dengar suara itu lebih kasar, suaranya lebih bass, bilang. Kemudian perbedaan kedua, laki-laki kedua itu memiliki bentuk badan yang kekar, yang kasar. Yang ketiga kalau laki-laki adalah rambutnya selalu pendek. Ada perbedaan rambutnya selalu pendek. Masih ada lagi ciri laki-laki yang lain yang bisa lihat sendiri. Kemudian yang kedua dari perempuan. Kalau perempuan suaranya lebih halus pasti. Kemudian fisik mereka perbedaan bentuk badannya lebih lebar, pinggulnya dan kulitnya halus. Kalau laki-laki itu kasar. Dan rambutnya panjang. Masih ada lagi ciri fisik lain dari perempuan. Bisa kamu cari sendiri. Jadi setidaknya di sini Pak kasih 3 yaitu perbedaan fisik, bisa dari suara, bisa dari bentuk badan, dan juga dari rambut. Jadi kalian bisa cari di internet perbedaan fisik lainnya antara laki dan perempuan. Kemudian sesudah melihat perbedaan fisik, kita lihat lagi perbedaan yang kedua, yaitu antara perbedaan kejiwaan atau psikis. Nah, kita lihat pertama laki-laki dulu. Laki-laki seperti apa kejiwaan atau psikisnya? Laki-laki itu kita lihat perbedaan pertama dari emosi. Kalau dari emosi, laki-laki itu agak kasar dan tidak sabar. Tapi mereka pemberani. Yang kedua, perbedaan tugas atau peran. Biasanya laki-laki itu yang melakukan pekerjaan yang berat, mencari nafkah, membuat segala sesuatu dan melindungi keluarga. Itu adalah psikis atau kejiwaan atau dari laki-laki. Kalau perempuan seperti apa? Kalau perempuan perbedaan emosi dengan laki-laki, perempuan lebih sabar, tapi kurang berani. Laki berani, perempuan kurang berani. Perempuan biasanya pakai perasaan. Kayak perempuan itu lebih banyak menghadapi segala persoalan, biasanya pakai menangis. Kalau laki tidak. Dan yang kedua perbedaan tugas atau peran. Kalau perempuan biasanya mengambil pekerjaannya dengan suka merawat, memelihara, mengolah, memasak, bersenang di rumah. Satu lagi kejiwaan dari perempuan itu adalah hobinya adalah berbelanja, senang. Itulah perbedaan psikis antara laki-laki dan perempuan. Sekarang yang ketiga kita lihat perbedaan kodrati. Perbedaan kodrati ini kita lihat laki-laki. Laki-laki punya jago, khususnya termasuk fisik dan tidak bisa mengandung dan melahirkan. Yang menjadi istimewa dari perempuan dan perbedaan kodrati adalah ini. Perempuan itu bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu hanya dimiliki oleh seorang perempuan. Dan itu harus disyukuri. Sebagai perempuan kita harus bersyukur bahwa kita bisa mengandung, melahirkan, menyusui. Sebagai laki-laki pun kita tetap bersyukur bahwa kita tidak bisa mengandung, melahirkan, menyusui, tapi kita bisa membantu perempuan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi sini saling melengkapi laki-laki dan perempuan. Jadi perbedaan kodratinya hanya itu saja antara perempuan dan laki. Kalau yang kodrati yang paling menyorok pada perempuan adalah perempuan itu bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan laki-laki tidak sama sekali. Kemudian inilah sikap-sikap perlu dikembangkan, sikap-sikap yang perlu dikembangkan perempuan dan laki-laki. Apa saja? Satu, sebagai seorang perempuan
sikap keibuan. Sikap keibuan seperti apa? Menyayangi, itu harus sikap keibuan. Menyayangi, mengasihi, sikap merawat, itu sikap perempuan ya, suka merawat, semua kan suka merawat bunga. Kemudian suka menyukai keindahan, kreatif, bekerja keras, itu sebenarnya sikap kebapaan itu tanggung jawab dan melindungi. Sikap-sikap ini yang perlu dialami, perlu dikembangkan oleh baik perempuan maupun laki. Kalau yang satu itu perempuan ya harus ibu, perempuan harus sikap bapak, sedangkan sikap merawat, keindahan, kreatif, bekerja keras, penuh tanggung jawab, melindungi, itu tugas bapak yang perlu dikembangkan. Nah, tugas dari ibu atau perempuan yang perlu dikembangkan itu adalah sikap keibuan, sikap merawat, menyukai keindahan. Nah, itu adalah sikap-sikap dari seorang perempuan yang harus kreatif, bekerja keras, kebapaan, penuh tanggung jawab, dan itu adalah sikap-sikap dari seorang ayah atau laki-laki yang perlu dikembangkan. Itu adalah sikap antara seorang perempuan dan laki-laki. Ini adalah sikap-sikap nilai-nilai Kristiani. Kemudian, ini ada cerita tentang Adam dan Hawa. Kita penciptaan manusia dari Kejadian bab 1 ayat 29 sampai 28. Maksudnya dia terkejadian terpotong sedikit, jadi hanya langsung kutip saja dari kita. Kita dengan kisahnya. Kisah penciptaan manusia, Kejadian bab 1 ayat 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah mendekati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, anak saudara, dalam kisah ini menceritakan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan Tuhan secitra Allah. Ini yang disebut perempuan dan laki-laki sederajat. Kenapa perempuan dan laki-laki dikatakan sederajat? Karena diciptakan dua-dua, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut citra Allah atau gambar Allah. Sekarang kita lihat tujuan apa Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama, untuk saling melengkapi. Jadi laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan itu berbeda, ada tujuannya untuk saling melengkapi. Jadi segala kekurangan dari perempuan akan digenapi oleh laki-laki, dan segala kekurangan dari laki-laki akan digenapi. Yang pertama. Yang kedua, untuk menguasai bumi dan segala isinya. Semua yang diciptakan Tuhan diberikan kepada manusia agar manusia hidup bahagia. Itu tujuan Tuhan. Yang ketiga adalah beranak cucu. Allah meminta manusia untuk memenuhi bumi dan segala isinya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tujuan Tuhan menciptakan manusia. Jadi ada 3 tujuan menciptakan manusia: untuk saling melengkapi, menguasai bumi dan segala isinya, dan beranak cucu, melanjutkan karya Tuhan. Ini tujuan Allah menciptakan manusia. Jangan sekalian, Tuhan menciptakan manusia perempuan dan laki-laki sebagai gambar atau citranya. Ini yang kita katakan manusia itu sederajat. Ulang lagi, manusia dikatakan sederajat karena diciptakan untuk citra Allah atau gambaran Allah. Dan manusia disebut sederajat. Kedua, manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat, maka tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah martabatnya. Keduanya saling melengkapi. Ketiga, kita diciptakan Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki dengan segenap jiwa, raga, bakat, dan perasaan. Jadi kita diciptakan Tuhan itu memiliki yang sama, itu jiwa, raga, bakat, dan perasaan. Jadi bakat, perasaan itu setiap kita antara laki-laki dan perempuan tadi berbeda ya. Kita sudah ada 3 perbedaan. Yang perbedaan fisik, perbedaan kejiwaan, dan perbedaan kodrati. Manusia kedua diciptakan Tuhan dari tulang rusuk agar dilindungi, bukan dari tulang kepala karena takut menguasai laki-laki, atau tulang kaki agar jangan diinjak-injak oleh laki-laki.
Nah, ini. Jadi alasan kenapa Tuhan menciptakan manusia dari tulang rusuk supaya dilindungi. Kalau Tuhan ciptakan manusia yaitu perempuan kedua ini dari kepala, Tuhan takut nanti perempuan itu menguasai laki-laki. Tuhan juga tidak menciptakan dari tulang kaki laki-laki karena Tuhan takut diinjak nanti laki-laki menginjak perempuan. Jadi Tuhan menciptakan dari tulang rusuk. Maksudnya apa? Supaya lindungi, dijaga. Jadi tujuan Tuhan memberi segala isi bumi kepada manusia adalah agar manusia hidup bahagia. Catatan anak sekalian. Nah, catatan ini tolong dicatat di buku catatan sebagai catatan bab pertama ya, di buku agama, catatan simpan untuk dipelajari kali berikut. Kemudian kamu bisa. Nah, anak-anakku, pelajaran kita sampai di sini dulu. Menyangkut tugasnya, Pak sudah kirim di slide ya. Di slide yang saya tugasnya. Tugasnya itu nanti dikerjakan, kemudian dikirim di classroom. Sampai di sini dulu pembelajaran kita, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Dadah, salam, sampai ketemu lagi. Mari kita menutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyampaikan dalam pelajaran pertama hari ini. Dan mohon sudul yang Roh Kudus kepada kami semua, sehingga dapat menikmati kami dapat melaksanakan pembelajaran ini yang sudah kami pelajari dalam kehidupan hari demi hari. Kami jadi mencintai Engkau, jauhkanlah kami dari segala virus dan segala macam penyakit, terutama virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rekan-rekan sekalian, sampai di sini juga, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Dadah, salam, salve.